Halo, salam jumpa kembali di channel saya saat ini. Saya sangat berbahagia hari ini boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara dalam rangka kita berbagi ilmu tentang firman kebenaran. Dan saya kira inilah yang paling penting sebenarnya dalam hidup manusia. Tetapi sedikit saja orang yang mau menerima firman itu. Jika pada hari ini engkau mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu nasihat firman Tuhan. Baik, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, ya diberkati Tuhan. Itu harapan saya senantiasa untuk kita semua, dan juga mohon dukungan untuk subscribe ya channel ini, dibagikan bahkan juga di like agar supaya saya nanti bisa mengembangkan video-video berikutnya untuk kemuliaan Tuhan, dan demi juga banyak orang boleh menerima berkat dari pelayanan ini. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya akan berbagi tentang satu hal yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang firman Tuhan, yang biasa disebut sebagai sabda Tuhan. Jadi orang menyebut firman atau sabda daripada Tuhan. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa ia memiliki sabda Tuhan atau firman Tuhan. Dan banyak juga yang memandang bahwa dalam setiap buku-buku suci itu dianggap juga sebagai sabda Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi apakah memang benar demikian? Apakah Tuhan itu ada banyak? Tuhan yang benar, yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi itu ada beberapa. Kemudian surga juga ada beberapa tempat. Tidak seperti itu. Yang pasti bahwa walaupun berbagai-bagai macam keyakinan, tetapi pada hakikatnya hanya satu yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang menyatakan diri kepada para nabi. Nabi yang ada di dalam Israel, bangsa yang dibuat oleh Tuhan sendiri melalui seorang Abraham. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus melihat apakah ini firman atau tidak. Artinya seseorang harus menguji apakah yang didengar itu, yang tertulis di buku-buku yang disebut sebagai buku suci itu adalah benar-benar firman Tuhan atau tidak. Sebab kalau misalnya kita tidak menguji, maka kita bisa terjebak ke dalam firman-firmanan. Artinya firman yang tidak sebenarnya, yang bukan berasal dari Tuhan. Sebab firman yang berasal dari Tuhan penuh kuasa. Ya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa dalam kitab Roma pasal 9 ayat 9 di situ dikatakan, sebab firman itu mengandung perintah dan janji. Jadi kalau Tuhan berfirman, ya artinya ini saya katakan tadi uji ya. Ujilah setiap firman. Sedangkan saudara membeli emas saja ya beberapa gram dengan harga beberapa ratus ribu atau beberapa juta, mungkin nilainya tidaklah semahal kehidupan kita, kan seperti itu. Kita akan membeli emas yang mungkin saja bisa hilang satu saat ya. Toh juga kita harus menguji keasliannya. Kita harus mencari tahu apakah ini emas palsu ini atau benar-benar emas yang memang asli, murni, sekian karat dan sebagainya. Jangan sampai kita tertipu, saudara. Sebab kalau kita tidak mengujinya, maka bisa saja kita akan menyesali satu ketika bahwa yang saya dengar selama ini bukanlah firman yang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam ibadahnya ya, di situ dikatakan biasanya ketika ibadah itu dimulai, maka kadim itu akan membacakan satu tahbisan ya,
votum atau tahbisan ibadah itu dengan berkata bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, ya, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Jadi benar-benar ini gereja, ini orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu menaruh pertolongannya kepada Dia, gitu kan? Pencipta langit dan bumi. Yang menurut Alkitab bahwa Allah itu tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi dalam Roma 9 dikatakan bahwa firman itu mengandung janji. Jadi kalau Tuhan memberikan firman, ya cara menguji ya saya memberikan rumus cara menguji gitu. Kalau saudara melihat satu firman, ya entah dalam buku suci apapun, jangan lihat itu hanya perintah melulu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tambah ini, tambah itu, mesti begini, mesti begitu. Tetapi kalau dia benar-benar adalah merupakan firman dari yang Maha Kudus, ya, Allah Israel yang menyatakan diri, yang bersejarah dalam hidup manusia. Kalau melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab itu kita kadang-kadang tidak melihat bahwa itu adalah kumpulan ayat-ayat, tidak. Sehingga kita tidak menyebut itu sebagai ayat-ayat yang diturunkan. Tuhan tidak menurunkan ayat, saudara. Tetapi Dia memberikan firman kepada nabi yang dipercayakan. Selain itu memang ada beberapa seperti hukum Taurat, ya, itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya. Nah, tetapi selebihnya daripada itu bangsa Israel bersama-sama dengan Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel berjalan bersejarah ribuan tahun lamanya. Itu baru Tuhan. Sehingga di tengah-tengah sejarah itu, dalam perjalanan bangsa Israel itu, Tuhan memberikan firman-Nya sambil berjalan. Jadi tidak begini saudara, ketika ada seorang nabi yang kemudian dia datang di satu saat, ya, satu ketika selama hidupnya, cuma dia sendiri doang datang. Kemudian dia berkata bahwa Tuhan berfirman, dan dalam satu masa firman itu sempurna diberikan dalam satu kitab suci misalnya, seperti contoh ya, saya kata menyebutnya sebagai buku suci. Kemudian nabi itu mengatakan bahwa saya seorang nabi, dan kemudian buku yang saya tulis ini adalah firman Tuhan, ya. Apakah saudara percaya dengan hal seperti ini? Dia menulis, ya, menyampaikan satu perkataan disebut sebagai firman. Kemudian setelah itu dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, dan buku yang ditulis menyatakan dia itu nabi. Dan dia menyatakan bahwa apa yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan. Itu terjadi dalam suatu masa, misalnya kayak ini contoh ya. Tetapi Tuhan tidak demikian cara bekerjanya. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasa-Nya lewat bersejarah dengan manusia. Coba kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan itu Tuhan orang Israel, ya, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Abraham itu melakukan firman, memberikan firman-Nya ke pengajarannya kepada manusia, hukum-hukumnya kepada manusia melalui proses sejarah yang panjang. Yang mengajar kepada manusia dalam proses yang panjang. Dan mereka menulis, mencatat itu. Sehingga Alkitab itu banyak terdiri dari cerita-cerita yang dilakukan di mana Allah kemudian terlibat di dalamnya. Ia mengajar, memberi hukum-hukum dan memberikan ketetapan-ketetapannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita cara mengujinya adalah apakah firman yang kita dengar itu mengandung perintah yang benar-benar untuk kebaikan ataukah tidak. Misalnya kalau ada perintah yang mengajarkan kepada kita untuk membenci saudara kita misalnya, saudara harus meragukan itu.
bahwa itu bukan dari Tuhan. Atau misalnya menyuruh orang yang bertentangan dengan kita musuhi aja, bunuh aja. Ini ajaran siapa ini? Apakah sudah yakin bahwa itu ajaran dari Tuhan yang benar? Tuhan itu Maha Kasih. Kalau ada ajaran yang mengajarkan misalnya, kalau kita berbeda keyakinan lah, berbeda pandangan, lalu perbedaan ini menjadikan kita bermusuhan dan ada proses ada legalitas pembunuhan di situ. Yang mengatasnamakan misalnya perjuangan disebut sebagai perjuangan suci. Hati-hati saudara. Jangan-jangan ini bukan perintah atau firman daripada Tuhan. Maka itu saya katakan tadi ujilah. Ya, uji. Gitu. Nah, mari kita mencoba melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa contoh firman Tuhan. Ya. Beberapa contoh firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Saya memberi beberapa contoh saja. Yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 12. Di situ mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Baik atau tidak ini? Ya pasti baik dong. Menghormati ayah dan ibu. Ya. Nah, kalau ada perintah kemudian hormati ibu. Ya, hanya ibu saja yang dihormati. Karena ibu itu mengandung kita, ibu itu kemudian membesarkan kita, ya, ibu melahirkan kita, kemudian tidak diperintahkan ayah, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Jadi di sini perintahnya ada, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya ada janji, saudara-saudara, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Dan kalau kita melakukan firman ini dengan menghormati ayah dan ibu kita, maka janji Tuhan akan tergenapi yang berkata, engkau akan lanjut umur dan berbahagia di tanah ini, di tanah di mana kita tinggal. Itu ya, yang pertama. Bahwa Tuhan selalu memberikan firman-Nya, perintah dan disertai dengan janji. Keluaran pasal 15 ayat 26, saya ambil contoh yang kedua. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, itu perintah. Ini dari Tuhan ya. Dia berkata bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, dan tetap mengikuti jalan Tuhan, itu perintah, saudara. Janjinya, Allah memberikan janji. Kalau kita bisa hidup menurut firman itu, maka Tuhan memberikan janji. Janji Tuhan dalam firman-Nya ini adalah, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini baru firman asli. Bukan aspal, asli tapi palsu. Jadi ada perintah. Setelah ada diberikan perintah, Tuhan tidak memberikan perintah aja. Tapi tidak memberikan janji yang baik kepada manusia. Kalau kita mengikuti perintahnya. Bukan berarti saudara-saudara begini, kita disuruh melakukan ini, melakukan itu, kemudian surga. Tidak. Ya. Surga itu bukan akhir, mungkin akhir ya perjuangan, tetapi proses dalam sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan itu disertai dengan janji. Karena itu Tuhan bilang, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Ini yang dimaksudlah tulah, ya, 10 tulah. Ketika orang Mesir menolak untuk melepaskan orang Israel
menuju tanah perjanjian ada 10 tulah. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, itu yang kedua. Jadi luar biasa saudara, itulah firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Tuhan menyuruh setiap orang datang kepadanya. Semua orang Tuhan merindukan untuk datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Gitu kan? Ya sekarang juga saudara kalau mendengar video saya ini, saudara harus menguji segala sesuatu. Cari Tuhan, mana Tuhan yang benar? Tuhan yang menyatakan diri. Nah, karena itu Tuhan mengatakan di sini, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, akan datang kepada Tuhan. Janjinya adalah, dan setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, mencari Dia, berarti kita akan dibuang oleh Tuhan. Itulah yang disebut sebagai hukuman yang kekal, kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar supaya tidak terbuang, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Cari Dia, ya, tanyakan langsung. Kalau saudara misalnya ragu bahwa Dia Tuhan, nggak usah tanya kepada siapa-siapa, berdoa langsung di dalam nama Yesus. Suruh Tuhan Yesus menyatakan diri. Maka Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara dengan caranya. Sudah banyak sekali orang yang menerima penyataan Tuhan. Saudara, luar biasa firman kebenaran. Nah, baik, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan mengajarkan kepada kita, ini firman, Dia bilang jangan gelisah. Di tengah-tengah dunia ini kehidupan, jangan gelisah, santai saja, percaya saja kepada Tuhan. Ya, jangan bersungut-sungut, karena sungut itu dosa. Jangan mengeluh. Ya. Mungkin karena kita rezekinya sedikit, ya, dapat hasil hari ini uang sedikit, kita mengeluh ke Tuhan. Tidak. Karena kalau kita kembali bicara tentang ekonomi, hidup ini ajaib. Kenapa ajaib saya katakan? Alkitab mengatakan, yang mendapatkan banyak tidak akan berkelebihan, dan yang mendapatkan sedikit tidak berkekurangan. Haleluya. Ajaib, saudara. Nah, ketika kita mengeluh, berarti kita tidak melaksanakan firman, berarti kita hidup dalam kegelisahan. Sedangkan Tuhan mengatakan, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Janjinya apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jangan gelisah, santai saja jalani hidup, percaya pada Tuhan. Ada yang mengatur hidup ini. Hidup kita bersuka cita. Jadi suasana sorga itu bukan nanti ada di bersama dengan Tuhan, itu nanti. Tetapi suasana sorgawi sekarang sudah ada di dalam hidup kita. Karena itu ketika orang yang disalib di sebelah kanan itu kemudian berkata, Tuhan ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib sebelah kanan bersama Tuhan Yesus, hari ini juga aku bersama-sama engkau di Firdaus. Jadi saudara, ketika kita mengaku Kristus, meminta kepada Yesus, percaya kepada Yesus, melakukan firman-Nya, Tuhan juga berkata kepada saudara, hari ini juga kamu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus.
Mungkin bukan hari ini kita berangkat ke sana, kemudian mati, enggak. Suasana Firdaus itu ada pada orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, beda saudara. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seperti yang diberikan dunia. Kalau dunia memberi kesenangan. Benar, senang. Ada teman saya dulu pernah mengatakan bahwa kalau kita banyak uang katanya ya, kita itu dimanja oleh dunia. Gitu. Yang benar saudara. Kita benar-benar memang diberikan kenikmatan oleh dunia, kesenangan. Tapi ingat, kesenangan itu hanya sifatnya sementara. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang mau menerima Dia, itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Apakah saudara berkelimpahan atau kekurangan? Apakah saudara sehat atau sakit? Tapi suasana sukacita, ya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, itu dimiliki oleh orang-orang percaya. Damai sejahtera itulah suasana Firdaus. Karena itu orang Kristen itu bukan masuk surga nanti sudah bersama Tuhan. Itu nanti pasti, karena Dia udah janji. Tetapi surga itu datang sekarang ketika saudara hidup di dalam Kristus. Suasana surga, sukacita itu, damai sejahtera itu akan menjadi bagian hidup kita hari demi hari. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah orang Kristen, ya, ketika selesai ibadah, ia menerima berkat. Isi berkatnya antara lain adalah semoga damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus akan beserta dengan kamu. Amin. Saudara, luar biasa. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang disertai dengan damai sejahtera Kristus sebagaimana janjinya. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, pikirkan baik-baik. Hidup hanya sekali. Saudara harus menguji apakah ini benar-benar dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang hanya satu itu, ataukah saudara menerima pengajaran-pengajaran yang nampaknya seperti firman Tuhan, tapi ternyata itu bukan, tapi itu adalah ajaran manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 dikatakan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, maka kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi saudara dan saya di dunia ini ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, kita pasti diajak bekerja oleh Tuhan. Karena tadi dikatakan sebelumnya, di mana aku berada, engkau ada di sana, bersama-sama dengan aku. Jadi sekarang bukan berarti nanti di surga baru bersama Tuhan. Tidak, sekarang dalam pekerjaan pelayanan. Seperti sekarang apa yang saya lakukan di YouTube, ya. Ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan beserta. Setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam namanya, Dia pasti akan memberkatinya. Dan banyak orang, ya, karena Tuhan mengatakan bahwa firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Luar biasa, saudara. Mudah-mudahan juga firman yang saya sampaikan dalam beberapa video akan benar-benar dapat merubah banyak orang. Untuk membawa mereka ke dalam Kristus. Untuk mengenal juru selamatnya. Saudara, Yesus itu adalah juru selamat semua orang. Hanya orang Kristen yang duluan mengenal Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa atas bangsa-bangsa kalau kita menang di dalam tugas-tugas pelayanan sampai akhir. Bagaimana dengan orang yang sudah melaksanakan tugas pelayanan, kemudian dia tidak melaksanakan lagi dan dia kemudian istilahnya ya
meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, jika dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu dikatakan, walaupun saudara punya nama saudara telah ditulis di dalam kitab kehidupan, tapi kalau kita mundur dari iman Kristen, akan dicoret oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 5 di pasal 3 dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Tuhan berkata, siapa yang melakukan tugas dan menang di dalam iman, walaupun penuh dengan penganiayaan dan sebagainya, ya, tetapi Tuhan bilang, aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Berarti ada kemungkinan dihapus kalau kita tidak menang. Nah, karena itu perjuangan. Ini adalah suatu perjuangan, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat di udara. Itulah perlawanan orang Kristen, bukan melawan manusia. Berikut janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang diturunkan dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara-saudara dalam Tuhan, Yesus benar-benar ada di sorga. Dan dia sudah berjanji kepada kita bahwa setiap orang yang menang akan diberikan hal-hal yang saya telah sebutkan tadi. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Haleluya. Saya kira ini kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan sudah janji, dan setiap janji yang diucapkan Tuhan akan tergenapi. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtanya. Selanjutnya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara-saudara, janji Tuhan ini terlalu besar buat kita orang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekarang anugerah itu sudah ada. Berkat sudah datang di dalam Yesus. Kalau saudara tetap bertahan di dalam iman, di dalam Kristus, dan menang, saudara. Artinya menang itu maksudnya sampai mati kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan didudukkan bersama Tuhan Yesus di dalam tahtanya. Ini di luar cita-cita kita, di luar pikiran kita, di luar impian kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata kepalamu, itu yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan yang hidup. Karena itu saya katakan tadi bahwa firman Tuhan disertai dengan perintah dan janji. Dia sudah berjuang, percaya Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus walaupun dalam situasi apapun, dan saudara menang. Tuhan memberi janjinya. Janji Tuhan seperti emas yang diuji di 7 kali dalam api pengujian. Artinya sepanjang sejarah semua janji Tuhan tergenapi. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dialah Allah yang benar. Cari Dia. Yesus sudah datang. Dan Ia mengasihi saudara. Ia berkata bahwa lihatlah aku mengetuk di depan pintu hatimu. Barang siapa yang membukakan hatinya, dan aku akan masuk mendapatkan dia.
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya ketika kita membuka hati kita, Tuhan mengetuk kita membuka hati kita, menerima Yesus di dalam diri kita, maka Tuhan akan akrab, intim dengan kita. Ibaratnya orang makan bersama. Jadi Tuhan dengan kita manusia, bukan dia ada di langit sana dan kita di sini. Walaupun tahtanya ada di sorga, tetapi dia adalah Immanuel itu. Allah beserta dengan kita. Ya, saudara, inilah yang saya mau sampaikan berkaitan dengan firman Allah yang benar adalah berisi perintah dan janji yang luar biasa. Semoga saudara dapat memahami dan bermanfaat untuk menjadikan inspirasi iman saudara untuk memilih yang benar. Sepanjang hidup satu kali di dunia, kita memilih Kristus dan Tuhan sudah berjanji, aku akan membawa kamu ke sana, ke tempat di mana aku berada. Terima kasih sudah menonton video saya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Roh Tuhan akan beserta dengan saudara, sehingga Roh Tuhan akan memberikan pemahaman yang benar. Tanpa Roh Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati saudara. Amin.